Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ola yang akan memandu pendengar semua untuk mendengarkan podcast hari ini, yaitu podcast tentang kesukaan dan kebanggaan kita semua, apalagi kalau bukan podcast anak bangsa. Episode hari ini sangat menarik karena kita akan membahas isu yang lagi hangat nih di pendengar semua. Nah, dalam membahas isu yang lagi hangat ini, kita mengundang 4 narasumber. Nanti masing-masing narasumber akan memperkenalkan diri pada sesinya masing-masing. Sebelumnya, isu yang lagi hangat saat ini apa sih? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak video berikut ini. Tanggal 3 September tahun 2022, pukul 13.30, pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi, antara lain Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Pertamax non subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang isu yang lagi hangat, kita perkenalan dulu nih dengan 4 narasumber kita. Kita mulai dari Kak Irma dulu deh. Halo Kak Irma. Halo. Ayo Kak, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Irma Yani dari Satker Pengadilan Negeri Palangkaraya. Oke, kita lanjut ke Kak Inka deh. Kak Inka. Halo, perkenalkan nama saya Inka Fitria dari Satker Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Kita lanjut ke Kak Agus. Halo, perkenalkan nama saya Agus Kurniawan dari Satker Pengadilan Agama Bantul. Oke, yang terakhir ke Kakak Rozi. Halo, aku Rozi Aryonas dari Pengadilan Agama Mempawah, Kalimantan Barat. Oke, yang terakhir saya sebagai host mau perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Ola, saya dari Pengadilan Negeri Serang. Kita masuk nih ke pembahasan ya. Iya. Kan tadi kita udah dengar tuh harga BBM itu naik. Kita bahas nih ke Kak Agus dulu. Apa sih penyebab harga BBM itu naik? Sebenarnya dari segi kenaikan BBM itu banyak penyebabnya. Salah satu penyebabnya yaitu di kondisi pandemi COVID ini, yang seharusnya pemerintah banyak memberikan subsidi kepada masyarakat dengan menggelontorkan anggaran untuk subsidi, tapi ini berpindah ke memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, sehingga untuk penyesuaian APBN ini diperlukan anggaran yang lebih besar. Untuk itu, menaikkan harga BBM ini bisa menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki APBN kita saat ini. Tadi kan kakak bilang karena keadaan COVID ya. Jadi nih, misalnya kalau COVID tuh sebelumnya nggak ada nih, berarti harga BBM nggak bakalan naik ya? Ya ini kan sekarang trennya juga sebenarnya harga minyak dunia itu kan juga turun. Harga minyak dunia turun, tapi indeks per tahun harga minyak kita Indonesia itu masih di sekitaran 99 juta per barel. Yang sebenarnya harga minyak per barel itu sudah 90, tapi rata-rata per tahunnya masih 99 juta per barel gitu. Oke, kita lanjut ke Kak Roji nih. Kapan harga BBM naik? Ya, kalau dari pengumuman yang sudah resmi
diumumkan sama pemerintah tanggal 3 September tahun 2022 ini kan, pukul 13.30 lebih tepatnya, pemerintah mengeluarkan statement bahwa harga BBM dinaikkan dan mulai berlaku sejak 1 jam setelah pengumuman berlaku, berarti jam 14.30 WIB-an. Nah, ini juga sudah dijelaskan di dalam berita kalau Pertalite yang sebelumnya berharga 7.500 per liter sekarang jadi naik jadi 10.000 per liternya. Begitu pula solar subsidi yang sebelumnya 5.150 per liter sekarang naik menjadi 6.800 per liter. Dan juga Pertamax non subsidi yang sebelumnya berharga 12.500 per liter jadi naik 14.500 per liter. Tadi kan kata Kak Loji dari tanggal 3 ya. Berarti teman-teman Iya, sekalian udah ngerasain nggak? Sudah Naikkan sih. BBM itu. Sudah sih. Sangat terasa, Kak. Sudah terasa. Langsung terasa ya, sejak hari pertama setelah diberlakukannya itu langsung pada naik semua ongkos ini, ongkos Ya, ojek lah, betul. lebih tepat. Ongkos ojek, terus harga makanan naik 1.000-2.000 juga. Wah, Hmm. langsung Ya, kita langsung langsung terasa. Ya, terasa dampaknya itu ya. betul. Ya, karena itu kan kayak vital gitu. Jadi menyeluruh. Kalau itu naik, semua juga ikut. Iya, Iya. karena kan BBM itu kan salah satu Sama ya. bahan bukan bahan pokok ya, maksudnya dengan adanya Kebutuhan. BBM, ya, transportasi mudah, terus penyebaran sandang pangan jadi lebih ini kan, Iya. lebih Iya. murah karena adanya naik, jadi semua bidang lah terkena imbasnya, terkena dampaknya. Betul sih. Jadi semua bidang terimbas. Kena berpengaruh ke distribusi dari setiap kegiatan kita gitu ya. Ya. Jadi naik juga semua biaya hidup. Termasuk ongkos pesawat juga naik kan. Baru-baru ini diturunkan. Oke, kita lanjut ke Kak Irmani. Mengapa harga BBM itu naik? Alasannya apa? Kalau menurut pendapat saya sih, karena pemerintah kan sudah banyak nih menganggarkan untuk subsidi. Jadi kami lihat kemarin tuh ada wacana juga pemerintah ini memang jadi opsi terakhir dipilih untuk di tengah harga naiknya minyak dunia dan melonjaknya harga subsidi anggaran. Dampak ini berdampak karena perang Rusia yang kemarin sama Ukraina itu, sehingga harga minyak dunia melesat jauh naiknya. Alasan dan hubungannya itu gimana tuh? Hubungan dari perang Rusia ke harga BBM di Indonesia? Karena kan Rusia dan Ukraina itu kan salah satu pemasok terbesar Iya, terbesar minyak ke dunia. Jadi kalau mereka perang, otomatis kan distribusi barang-barang akan terhambat begitu. Jadi akan semakin lama masuk ke negara-negara lain. Tadi kan kata Kak Irma karena perang Rusia ya. Berarti apakah hanya Indonesia aja tuh yang merasainnya atau ada negara lain juga? Mungkin ada juga sih beberapa negara yang merasakan dampak perang Rusia dan Ukraina tersebut. Kita lanjut nih ke Kak Inka. Tadi kan katanya BBM naik, pasti kan masyarakat nggak langsung setuju ya, banyak yang nggak setuju juga. Di mana nih lokasi terjadinya demo atas kenaikan BBM itu? Iya, betul sekali. Ternyata kenaikan BBM ini sangat memicu pro dan kontra ya di kalangan masyarakat. Terutama banyak yang kontra ya sepertinya karena seperti yang terjadi pada tanggal 6 September kemarin, saya baca di portal berita Tribun ini terjadi serikat buruh menggelar aksi demo itu secara serempak di 34 provinsi di Indonesia yang diikuti oleh serikat buruh, ada petani, nelayan, guru honorer, pembantu rumah tangga, buruh migran, dan organisasi perempuan. Namun
pada tanggal 6 September kemarin itu demo dipusatkan di Jakarta Pusat di gedung DPR dan MPR RI begitu salah satunya, dan mereka juga memberikan tuntutan-tuntutan gitu kepada pemerintah terkait kenaikan isu BBM ini, kenaikan BBM ini, maaf. Begitu. Kata Kak Inka kan tadi banyak yang demo ya. Menurut Kak Irma nih, siapa nih pihak yang paling dirugikan atas kenaikan harga BBM? Kalau menurut saya sih masyarakat menengah ke bawah ya. Jadi kan harga BBM naik, otomatis kan kebutuhan juga naik nih. Secara tidak langsung juga memicu kebutuhan masyarakat untuk daya beli mereka kan pasti akan menurun. Kalau tanggapan Kak Agus nih, bagaimana tanggapan masyarakat atas kenaikan harga BBM? Tanggapan dari masyarakat sebenarnya beragam ya kayaknya. Nggak semua menolak dan nggak semua juga menerima atas kenaikan BBM itu. Karena ini nanti akan menyebabkan seperti tadi yang dibilang bahwasanya kebutuhan dan hal-hal yang lain itu dapat juga ikut naik gitu. Jadi banyak masyarakat juga yang sebagian besar mungkin masyarakat akan menolak kalau banyak yang kontra dengan kenaikan BBM ini. Seperti itu. Kalau pendapat teman-teman keempat narasumber nih, gimana cara kita menanggapi dan bagaimana cara penyelesaian dari isu-isu ini, dari isu kenaikan harga BBM ini? Gimana Kak Irma deh yang pertama. Tadi pertanyaannya apa? Gimana cara kita menyikapi dan penyelesaian dari isu ini, isu kenaikan harga BBM? Kalau dari pribadi saya sendiri untuk menyikapi isu kenaikan harga BBM ini ya mulai berhemat lah. Contohnya kalau dulunya kita makan di luar, ya sekarang berubah menjadi masak sendiri gitu, memperbaiki karena kan secara langsung kan gaji kita kan juga belum naik gitu. Jadi kita berusaha memporsir gaji kita sesuai dengan kebutuhan kita sekarang. Itu aja sih kalau menurut saya. Kalau menurut Kak Inka nih? Ya, terkait kenaikan BBM ini, kami atau kita gitu ya sebagai masyarakat mau tidak mau mungkin ya harus menerimanya apabila memang itu kebijakan yang terbaik yang diberikan oleh pemerintah. Namun semoga tetap dibarengi dengan hal-hal yang menunjangnya gitu. Misalnya kenaikan gaji bagi karyawan gitu kan. Terus ketersediaan stok BBM yang merata, jangan sampai langka-langka lagi gitu. Kemudian bantuan kepada masyarakat yang terdampak harus secara merata dan tepat sasaran gitu. Jadi banyak kan dampak-dampak dari kenaikan BBM ini gitu. Jadi semoga dibarengi dengan kebijakan lainnya. Seperti itu sih. Oke, kalau menurut Kak Agus nih? Ya, sebagai masyarakat karena BBM sudah naik, mungkin kita bisa memaksimalkan apabila berkendara itu memaksimalkan jumlah penumpang yang ada. Semisal pakai mobil itu nggak sendirian, pakai dengan berbarengan dengan orang lain bisa biar pengeluaran untuk BBM itu dapat termaksimalkan gitu. Terus semisal menggunakan transportasi non BBM, semisal naik sepeda bisa jalan kaki bila dekat, nggak harus terus menggunakan sepeda motor, semisal cuma belanja dekat-dekat seperti itu, agar konsumsi BBM yang kita miliki itu nggak terlalu banyak gitu. Terakhir, Kak Roji. Ya, kalau menurut saya sih, ya seperti teman-teman yang udah bilang. Tapi
emang apa ya, ada kenaikan BBM ini kan ada dampak positif, sebenarnya itu ada dampak positif sama negatifnya kan. Negatifnya emang kita kekurangan BBM dan seluruh bidang terpengaruh, apa-apa naik dari sandang pangan pasti naik, transportasi umum naik, tapi dampak positif yang bisa diambil sebenarnya berarti kan karena BBM naik, penggunaan mobilisasi kita terhadap pemakaian BBM-nya kan jadi berkurang nih, karena mungkin kita bisa mengganti penggunaan motor kalau untuk jarak-jarak dekat dengan sepeda, itu kan juga sebenarnya bisa mengurangi polusi juga kan terhadap bumi ini. Ya. Oke, nah seperti yang kita ketahui kan BBM naik. Mau tidak mau kita sebagai warga negara Indonesia kita harus menerimanya. Tapi kalau bisa sih ditambah lagi dengan peraturan dari pemerintah untuk membantu nih golongan masyarakat yang menengah sampai ke bawah. Dan bagaimana cara kita menyikapinya dengan baik agar kita nggak kena dampak yang negatif dari kenaikan harga BBM ini. Demikian podcast singkat Anak Bangsa. Terima kasih para narasumber. Terima kasih Kak Roji, terima kasih Kak Irma, terima kasih Kak Inka, terima kasih Kak Agus. Terima kasih Kak Ola udah membawakan acara dengan Terima kasih. baik. Terima kasih Sampai jumpa teman-teman. kembali. Bye-bye. Ya.